Kalau tadi udah ceritain soal apa di bidang pekerjaan profesi sebagai kedokteran, gambarannya seperti apa. Nah, kalau tadi lu sempat singgung kalau sebagai dokter kan mungkin jenjang karirnya lama banget. Tadi bilang kalau kuliahnya doang sih 4 tahun ya, kuliah 4 tahun. Terus 2,5 tahunnya itu apa? Koas itu ya? Kalau gue waktu itu gue kalau kalau gue nggak salah inget ya, gue agak-agak Hmm. lupa soalnya. Tapi kalau gue nggak salah inget ya, di kampus gue waktu itu gue 3,5 tahun kalau nggak salah. Kalau gue nggak salah inget Hmm. nih ya mohon maaf kampus tercinta, itu gue agak lupa. Itu Cuma kuliah seingat ya? gue 3,5 tahun kuliah itu apa ya gue bilang, premedis ya, apa namanya, ya pokoknya di kampus gitu kan, belajar segala macam itu per blok sistemnya. Hmm. Itu selama 3,5 tahun. Nanti 3,5 tahun itu lanjut lagi setelah selesai dapat esket itu, selesai itu dapat gelar esket. Dari gelar Oke. esket kalian lanjut lagi yang namanya koas. Hmm. Koas kalau di tempat gua ini beda-beda tiap kampus. Kalau gua kurang lebih 2,5 tahun. Oke. Kalau nggak salah ingat gue juga, kalau gua nggak salah ingat lagi sekali lagi, cuma ya Hmm. tapi yang beda-beda tiap kampus karena Oke. tergantung. Misalnya kalau misalnya gua misalnya gue studi tentang radiologi di sini cuma 2 minggu, tapi kalau misalnya kampus lain di sini 5 minggu, jadi kan beda tuh. Hmm. Gitu. Oke. Kurang lebih gue 2,5 tahun. Puji Tuhan sih lolos aja, jadi kurang lebih kan 5,5 tuh, bener ya? Ya. 5,5 itu selesai dari sana, itu Di- kita UKDI dulu atau ujian lagi, ujian Apa negara lah. sorry tadi? UKDI, UKDI. Oke. UKDI. UKDI. Oke. Itu kayak macam UN lah, UN tapi Untuk kedokteran nih. UN kedokteran. Itu kurang lebih kan mesti nunggu per batch kita bilangnya. Ada. Nunggu per batch. Itu kurang lebih yang bisa untuk paling kurang lebih 6 bulanan. Ya pukul rata deh 6 bulan. Oke. 6 bulan. Nah, setelah dari selesai kalian UKI, kalian selesai, misalnya ada ujian tertulis dan ujian prakteknya, kalau kalian udah selesai, itu baru tuh kalian internship namanya, atau program magang. Kami gampangnya gitu ya. Magang, ini kalau gue kemarin karena terkendala satu dan lain hal, gue cuma 10 bulan. Internship jadi cuma 10 bulan, ya udah selesai habis itu. Habis itu baru lu ambil untuk apa namanya, ya, kedokteran itu ya. surat tanda registrasinya. Gitu. Berarti kan tadi 3,5 tahun tambah 2,5, 6 tahun itu. Iya. Tambah ya. setengah tahun lagi, setengah tahun lah kasar. Ya kurang lebih 6,5 sampai 7 lah ya, mungkin segitu kali ya. Itu baru bisa kalau ya itu kalau yang cepet ya. Maksud gue kalau misalnya kalian lancar-lancar aja. Lancar ya. Ya puji Tuhan gue waktu itu dikasih lancar. Itu puji Tuhan sih. Gitu. Kalau kampus biasa atau kuliah biasa kan umumnya, bahkan kalau bisnis tuh bisa sampai 3,5 tahun. 3,5 tahun paling cepat itu udah bisa kerja kan. Kalau lo harus tadi kuliah terus ambil koas, terus juga ambil tes lagi ujian kedokteran, baru setelah itu bisa ambil registrasi itu ya sebagai tenaga medis kedokteran. Kurang lebih 7 tahun lah, itu cepet lah. Nah, tapi kalau tahap misalnya lu sampai esket misalnya 3,5 tahun, kalau gue misalnya 3,5 tahun lu nggak bisa kayak yang lain gitu, misalnya kalau misalnya 3,5 tahun gue udah ada gelarnya tuh, esket sarjana kedokteran 3,5 tahun tuh. Tapi kalau misalnya lu nggak ambil koasnya atau nggak lanjut apa ya bilangnya ya pendidikan lanjutannya, ya nggak jadi apa-apa, lu nggak bisa apa-apa, lu nggak bisa praktek, nggak bisa apa nggak bisa ya, tapi lu sarjana gitu. Nah itu yang mau gue tanya sih, kalau misalkan kuliah doang 3,5 tahun kan jadi tetap sebenarnya kan sarjana kesehatan ya, esket kedokteran esket. Mungkin lu bisa apply di kerjaan yang lain, lu jadi lu S1 tuh lu bisa, tapi itu sarjana kesehatan, esket sarjana kedokteran lu. Esket nih tulisannya tuh esket, ket itu berarti udah orang tahu lah pasti itu sarjana kedokteran gitu. Tapi pasti lu akan ditanya gitu, lu udah punya apa namanya sertifikat uji kompetensi belum, kurang lebih kan gitu. Sertifikat itu udah ada belum? Belum punya. Loh, kamu udah koas belum? Gue nggak tahu sih bisa kerja atau enggak, cuman yang gue percaya sampai sekarang, kalau misalnya putus tengah jalan, kalian nggak jadi apa-apa. Itu dokter. Either kalian masuk, kalian terusin sampai selesai, atau kalian nggak jadi apa-apa. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah nyemplung, ya cemplungnya sampai basah. Kalau nggak mau nyemplung, mending nggak usah nyemplung dari awal. Udah nanggung, udah ulang juga kalau misalnya apa ya, kalau misalnya kalian
putus tengah jalan, nggak jadi apa-apa beneran. Keluar duit doang. Iya, udah kuliahnya udah mahal-mahal segala macam. Udah nanggung jadi. Benar. Oke. Nah, kalau pas kuliahnya itu maksudnya apakah kuliah pada umumnya maksudnya belajar ada sistem SKS-nya gitu, kayak belajar biologi gitu ya, pasti biologi kalau dokter, kimia, fisika gitu-gitu. Sebenarnya kalau waktu itu sistem waktu awal kan waktu ya pokoknya waktu sistem gue masih di kampus, itu kita pakai sistemnya blok. Blok kayak sistem kayak beda sama sistem SKS deh. Kayak berbeda gitu. Jadi kalau gue masih beberapa kampus tuh masih ada sistemnya pakai sistem kayak gitu, yang SKS juga ada. Tapi kalau kampus gue, beberapa kampus yang udah lebih tertata, itu dia pakainya sistem blok biasanya. Jadi dia blok 1 tuh blok tentang, waktu itu gue kalau semester A1 itu kan itu masih yang umum tuh. Jadi kayak biomolekuler dasar apa kalau nggak salah. Gitu-gitu deh ya kan, biomolekuler dasar. Waktu itu gue inget banget masih ada agama, PKN. Masih ada gue asli. Gue inget banget tuh gue masih ada. Itu ya kayak gitu-gitulah, kurang lebih. Bahasa Inggris juga dulu gue masih ada tuh. Mulai semester pada 2, umumnya. Mulai semester 2, nah itu baru mulai sistem bloknya mulai jalan. Blok 1, gue lupa sih sebenarnya blok. Tapi ada misalnya kayak dibagi jadi blok anatomi, blok respirasi, blok misalnya blok penyakit dalam, metabolik, atau blok neuropsikiatri gitu-gitu. Itu dibagi per blok. Kalian harus lulusin per bloknya. Nanti per blok kalian diuji per bloknya. Kalau di tempat gue ya, per bloknya kalian diuji lagi. Nanti waktu udah sampai di tertentu kalian akan diuji lagi. Jadi ujiannya memang benar banyak. Nah, setelah kalau misalkan setelah selesai itu semua studi tentang yang kedokteran itu, kalian ada skripsi juga hitungan untuk sarjana kedokterannya itu? Ada juga ya? Ada. Kalau gue bahkan skripsi 2 kali kalau gue. Oh, 2 kali. Jadi waktu esket itu gue skripsi, waktu stase, ada stase gue itu stase untuk kayak bikin kayak gitu. Kayak bikin penelitian gitu kurang lebih lah. Jadi ya kurang lebih gue kayak hampir bikin skripsi 2 kali, itu gue kesel sih. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Itu mungkin nggak sama tiap kampus. Cuman harusnya sih pasti kampus tuh minimal sekali. 1. Pasti ya. Pasti ada tugas akhirnya tetap. Pasti tetap harus tugas akhir. Dan pasti kalau benar memang harusnya kalian pasti bikin penelitian. Pasti. Harusnya. Okay. Karena hitungannya tetap S1 sih. Benar. Setelah lulus itu berarti kan jadi esket, habis itu yang lu bilang koas kira-kira 2,5 tahun lah ya. Nah, koas itu ngapain maksudnya? Kalau orang umum dengar koas kan taunya mungkin praktek lah ya, maksudnya benar-benar terjun ke dunia profesinya untuk tahu gitu, untuk belajar kali gitu. Kalau dari lu gimana? Oke, jadi kalau misalnya sebenarnya kan kita di kampus itu kita belajar teorinya ya sambil simulasi, namanya kalau OSCE kan orang bilangnya di sana nanti. Kalau kalian nih tertarik sama dunia kedokteran, gue jabarin sedikit. Waktu kalian di kedokteran di kampusnya kalian akan dipelajari gitu tuh, mulai dari anatomi gitu kan kalian liatin, mikrobiologi kalian liatin tuh sel-sel kan. Kalian belajar kayak gitu, kalian hafal lagi kan kurang lebih gitu ya, sampai kalian lulus esket kurang lebih. Dari semua materi-materi itu materi yang nanti kan kalian juga nanti kan pasti belajar tentang penyakit kan di beberapa blok. Waktu kalian di kampus itu juga kalian akan pelajari, nanti itu kalian akan mantepin lagi atau kalian ketemu secara langsung pasiennya waktu kalian koas. Ya walaupun nggak semua penyakit kalian ketemu di koas, nggak mungkin ya. Cuman kurang lebih waktu selama kalian di kampus itu kan kalian belajar teorinya. Ketemu pasien kan pasiennya pasien bohong kan, pasien simulasi gitu ya. Tapi waktu kalian di koas itu di koas tuh kurang lebih mungkin secara gambaran sederhananya itu kalian memantapkan lagi yang kalian pelajari waktu kalian di kuliah kemarin, waktu kalian di kampus kemarin. Jadi kalian belajar, ketemu pasien tuh gini ya, kita anamnesis tuh gini, arahinnya kayak gini, kurang lebih ini penyakitnya apa sih? Oh ini ya, gitu. Ciri-cirinya kayak gini ya. Lebih ke penerapannya dicoba di ketika koas itu ya. Benar penerapan mungkin lah ya, penerapannya sambil kita dibimbing disupervisi sama
dokter-dokter spesialis yang ada di sana, dan kita dituntut beberapa tugas memang yang memang harus kita kerjain. Gitu. Banyaklah suka dukanya ya. Kalau koas itu kan terkenal deh. Iya. Karena kalau dokter ceritanya di koas. Iya, karena emang itu yang paling terkenal ya, maksudnya. Apa ya kita bilangnya? Banyak orang yang pinter banget di kampus waktu esket, tapi waktu koas biasa aja. Ada orang yang di esketnya biasa aja, tapi di koasnya pinter. Itu bisa berubah segitu maksud gua. Karena polanya beda. Dan sejujurnya banyak stase-stase yang memang kurang enak, yang kalau gue pribadi, gue mental gue tuh kebangun waktu zaman koas, jujur aja. Dimaki sama konsulen, gitu, dimarahin. Baru hari pertama dimaki itu rasanya gimana? Itu benar-benar dimaki. Dan kurang lebih gini, kita tuh di sana kan ibaratnya belajar. Kita belajar, tapi kita juga ngerawat pasien. Jadi ibaratnya kita kayak tenaga bantuan, tapi kita bayar sebenarnya. Iya, maksudnya kalau gue pribadi saya gue bayar ke kampus gue. Kampus gue bayar ke rumah sakit itu karena udah mau nampung gue sebagai anak didik lagi. Jadi kurang lebih kayak tempat belajar. Lebih kayak tempat belajar. Tempatnya belajar sih benar-benar di koas banget. Itu deritanya di sana semua deh kayak menurut gue. Ya, lu benar-benar terjun ke dunia nyatanya sebagai profesi kedokteran, ya lu itu di sana tuh lu yang kayak dari bawah. Ya mulai maksudnya kayak mulai visit pasien gitu-gitu jam berapa pagi. Terus habis udah lu visit pasien, lu mesti kemana, lu mesti IGD dan segala macam. Ada beberapa teman gue mungkin yang kalau udah masuk OKA, ruang operasi gitu ya, keluarnya mungkin 2 hari lagi baru bisa keluar gitu. Ada yang maksud gue emang nggak semua enak gitu ya, tapi ya mesti jalanin. Kalau koas gitu pasti di luar kota ya? Atau sebenarnya di Jabodetabek itu bisa-bisa aja? Atau pasti keluar kota? Karena yang gue tahu maksudnya dari teman-teman yang di bidang ini juga, kayaknya di luar kota sih. Nggak semua, jadi tergantung lu punya, yang tadi gue bilang kan, jadi kita itu sebenarnya kita bayar ke kampus kita yang bayar ke rumah sakitnya. Jadi tergantung rumah sakit kita punya koneksi atau punya koneksinya di mana, rumah sakitnya mana. Ya kalau misalnya kalau gue pribadi, puji Tuhan gue waktu koas tuh gue pindah-pindah kota terus tuh. Karena emang waktu itu kampus gue memang maksudnya lumayan punya jaringannya lumayan luas dan kebanyakan luar kota gitu. Tapi di Jakarta ada gitu ya. Gue dapat Jakarta ada, dapat Semarang ada, Surabaya ada gitu. Tergantung sih itu, misalnya rumah sakit misalnya kampus lain. Ya dia kerjasamanya sama apa? Kayak ada beberapa misalnya kayak setahu gue kampus teman gue misalnya, dia cuma kerjasama sama 3 rumah sakit. Dia cuma diputar di antara 3 rumah sakit tuh, paling kebanyakan di daerah dia. Kalau enggak ya paling nyebrang sedikit gitu. Ya berarti kampus juga menentukan koasnya itu ya. Koneksi mereka juga. Pilihan kampus betul. Oke. Nah, setelah koas itu berarti ada lulus enggaknya atau sebenarnya pasti lulus? Setiap stase kalian akan dihitung. Jadi setiap stase misalnya stase apa ya? Stase mata misalnya. Di stase mata itu kan tadi gue bilang, kalian kan belajar kurang lebih di sana. Kalian belajar sama dikasih tugas-tugas yang dikasih sama konsulen. Konsulennya akan nilai kalian itu layak atau nggak layak gitu kurang lebih. Jadi lulus atau nggak lulus lah gampang itu. Dari tugas-tugas yang mereka kasih itu. Jadi dilaporin ke kampus. Berarti maksudnya kayak gitu. Berarti kuliah ada skripsinya akhir. Ini sih setelah itu kan masuk ke tahap ini penerapan kalian belajar, koas. Terus ada juga masing-masing tes-tesnya lagi ya, tergantung stase tadi bilang. Betul. Nah setelah itu baru kalau misalkan sudah lulus koasnya, sudah selesai semua, masuk ke yang terakhir itu ya, yang ujian. Ya kalau misalnya kalian udah selesai semua koasnya, kalian bersih, kita bilang bersih gitu ya, nggak ada yang nyangkut gitu ya. Ya udah kalian daftar untuk coba UKDI tadi, UKDI sorry, UKDI. Nah kalian daftar di sana karena dia itu ada beberapa batch gitu, tergantung batchnya. Ya kalian biasanya persiapan lah ya buat UKDI, karena UKDI itu lumayan, kita bilangnya lumayan banyak yang perlu dipelajari.
kurang lebih itu kayak UN. UN itu kan berarti semua yang udah kalian pelajari dari awal sampai akhir itu akan ditesin, kurang lebih kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak UN-nya kedokteran. Jadi dari yang awal kalian pelajarin dari SK tuh, mulai dari bioetik dan segala macamnya itu akan keluar soal. Mulai dari awal-awal semester tuh itu akan keluar, kecuali agama sama PPKN kayak nggak keluar lah. Cuman kalau maksudnya kalau dari awal-awal itu keluar semua. Maksudnya soalnya segitu luasnya dan kalian harus prepare segitu hebatnya menurut gue dengan jangka waktu yang sempit kalau gue bilang. Oke. Nanti waktunya nggak, maksudnya singkat banget ya. Waktunya singkat, tapi kalian harus belajarin karena pasti lupa lah ya, kita manusia gitu. Kalian harus belajarin lagi yang dari awal itu sampai kalian terakhir kali stase misalnya. Itu kan mesti dipelajari semua kan banyak banget kan. Itu dikasih paling waktunya berapa bulan doang. Dan itu kalian harus bisa ya. Dikasih tugas kan harus bisa lah ya. Yep. Jadi makanya perjalanannya panjang sekali dengan berbagai ujian. Perjalanannya melelahkan kalau gue bilang. Cuman seru gitu ya. Cuman maksud gue ada beberapa part seru tapi nggak mau untuk diulang gitu. Udah cukup sekali aja nih. Karena segitu lelahnya sejujurnya. Saya emang kalau yang tahunya kedokteran masih awam banget kan, tadi kan kalau lu ceritain gitu kan, wah kayaknya berat banget nih. Kalau memang dia merasa dari dengar ceritanya aja udah berat, kayaknya sebaiknya dipikirkan matang-matang untuk masuk ke dunia kedokteran. Jangan semakin awal dia tahu tentang bidang ini kan, perjalanannya ya semakin dia siap untuk mentalnya sendiri. Benar.